Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta aliman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat bisa menuntut ilmu, nikmat bisa menambah ilmu agama kita, nikmat bisa mengikuti kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan tidak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan tentang afatul lisan, yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lisan. Ya, kenapa kok kita masih membahas tentang kesalahan-kesalahan lisan? Karena lisan ini anggota tubuh yang rentan untuk bermaksiat. Lisan adalah anggota tubuh yang mudah digerakkan. Ya, dalam sehari semalam kita mengucapkan ucapan berapa kali? Berapa kali kita ngobrol, berapa kali kita ngomong, ya, berapa kali kita berkata-kata. Belum lagi tulisan. Ya, jadi tulisan dan lisan ini sering kita sampaikan itu sama. Ya. Jadi kita perlu mengetahui tentang kesalahan-kesalahan lisan untuk kita jauhi, ya, supaya kita lebih berhati-hati. Pada pertemuan yang terakhir, pekan yang lalu, kita membahas yaitu tentang ucapan seandainya. Ya, jadi ucapan seandainya itu ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Adapun kesempatan sore hari ini kita beralih kepada kesalahan lisan yang lain, yaitu menyebarkan aib diri sendiri. Ya, menyebarkan aib atau dosa yang pernah kita lakukan kepada pihak lain. Ya. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagai manusia biasa, kita tentunya meyakini, kita sadar kita ini pernah melakukan dosa. Kita pernah melakukan kemaksiatan. Ya, entah sengaja ataupun tidak sengaja. Entah sudah tahu atau belum tahu. Ya. Maka ketika kita berbuat maksiat dan ketika kita berbuat dosa dan kita tahu itu maksiat, maka tentunya kewajiban kita adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya. Ya, mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Ya. Namun di antara hal-hal yang mungkin masih terjadi di masyarakat atau di sebagian kaum muslimin, ketika mereka bermaksiat,
mereka berbuat dosa, kemudian mereka ceritakan kepada orang lain. Ya. Entah itu mereka ceritakan karena ketidaktahuan akan hukumnya, atau mereka menceritakan kepada orang lain ya untuk membanggakan, saya sudah berlaku ini, saya sudah berbuat ini, saya sudah melakukan maksiat ini berbangga-bangga dengan kemaksiatan. Ya. Ini yang harus kita hati-hati. Marilah kita baca sebuah hadis dari seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Ya. Wa inna minal majanati an ya'mala rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu fayaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Ya. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa. Beliau bersabda, sesungguhnya setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan. Sesungguhnya setiap umatku, kata Nabi, diharapkan mendapatkan ampunan. Ya. Kemudian illal mujahirin. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang terang-terangan. Ya. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Terang-terangan dalam berbuat dosa. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa inna minal majanati, dan termasuk bentuk terang-terangan dalam berbuat dosa, an ya'malar rajulu bil laili amalan, yaitu ada seseorang melakukan dosa di waktu malam, melakukan maksiat. Ya. Summa yusbihu wa qad satarahu Allahu. Jadi ada seseorang bermaksiat di waktu malam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa orang tersebut, menutupi aib orang tersebut. Ya. Karena ketika dosa itu dilakukan di waktu malam, ini contohnya adalah orang lain kan tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki ilmu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seorang itu berbuat maksiat. Kemudian Allah menutupi kemaksiatan orang tersebut. Ditutupi aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad satarahu Allahu. Ya, summa yusbihu wa qad satarahu. Jadi di pagi hari orang lain tidak ada yang tahu bahwasanya si fulan ini berbuat maksiat. Di pagi hari atau keesokan harinya tidak ada yang tahu bahwasanya orang yang bersangkutan ini telah berbuat dosa. Ya. Fayaqul, kemudian orang yang tersebut, orang yang berbuat dosa tadi, ya, yang aibnya, kesalahannya, dosanya sudah ditutupi oleh Allah. Tapi celakanya orang tersebut mengatakan, ya fulan. Ya, dia ngomong kepada orang lain. Entah itu kepada temannya, atau kepada tetangganya, atau kepada kerabatnya. Dia ngomong, dia cerita. Entah itu ceritanya dengan lisan, atau juga ceritanya dengan tulisan. Kan tulisan ini kan bisa cerita. Orang nulis itu kan cerita kan bisa. Merangkai cerita dengan tulisan. Jadi orang ini mengatakan, ya fulan, wahai saudaraku, amiltul barihata kada wa kada. Aku tadi malam itu melakukan ini dan itu. Jadi maksiat yang dilakukan oleh orang ini di waktu malam, yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah tutupi dosa orang tersebut. Yang awalnya orang lain tidak ada yang tahu, tapi orang ini sendiri yang menceritakan
justru orang itu yang menceritakan aibnya kepada orang lain. Ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Tadi malam aku melakukan ini dan itu. Ya, maksudnya kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan disebutkan, diceritakan, disampaikan. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Ya, orang tersebut di waktu malam ketika orang tadi berbuat dosa, Allah menutupi dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Namun di pagi hari orang tersebut justru membongkar penutup yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya. Jadi dia ceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Dia sebutkan dosa-dosanya kepada orang lain. Ya. Jadi ini orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Nabi mengatakan apa? Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan. illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Ya. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Ya. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin. Dan di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan salah satu contoh. Salah satu contoh berbuat dosa dengan terang-terangan adalah ketika seseorang berbuat dosa di malam hari misalnya. Ya. Di malam hari kemudian tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada pihak lain yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi aib orang tersebut. Ya. Ternyata orang tersebut malah menceritakan kepada orang lain. Ya, tentang dosa-dosanya. Ya, ini menurut Nabi SAW, beliau menjelaskan dikhawatirkan tidak diampuni dosanya. Karena Nabi mengecualikan illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang dia terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Walafdu Muslim, di dalam lafaz yang lain, yaitu tadi riwayat Bukhari, hadisnya hadis yang sahih, wa lafdhu Muslim wa inna minal ijhari wal majanati adamul mubalati bil qawli wal fi'li. Ya. Di antara bentuk berbuat dosa, berbuat maksiat secara terang-terangan, adamul mubalat, yaitu tidak mau tahu, tidak peduli dengan ucapan dan dengan perbuatan yang jelas-jelas itu dosa. Ya, misalnya ada orang, kalau ini adalah riwayat Muslim. Ya, jadi ada perbedaan redaksi antara riwayat Bukhari dan dengan riwayat Muslim, tapi sama-sama sahih. Hadisnya sama-sama sahih dari Nabi SAW. Yaitu dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan wa inna minal ijhar wal majanati adamul mubalati bil qawli wal fi'li. Di antara bentuk terang-terangan dalam berbuat dosa dan kemaksiatan adalah ketika seorang muslim dan muslimah tidak lagi memperhatikan tentang ucapannya dan perbuatannya. Kalau misalnya ada seseorang, dia berucap, dia ngobrol, dia berkata-kata, dan dia tahu bahwasanya ucapannya itu misalnya ucapan yang mengandung dosa, misalnya ngerasani, menggunjing, menghibah, ya, membicarakan aib orang lain,
atau misalnya mengadu domba, ini jelas-jelas dosa. Ya, kalau ada orang itu jelas-jelas berbuat dosa dan dia tahu itu dosa, kemudian dia diingatkan, dinasihati, tapi dia nggak peduli, maka ini termasuk berbuat dosa secara terang-terangan. Ya. Dan orang tersebut jelas-jelas lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak peduli ini yang dia dosa, itu sudah tahu dia dosa, tapi dia nggak peduli. Dia terjang. Ya, larangan-larangan Allah, batasan-batasan yang telah Allah tentukan, keharaman-keharaman yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, hal-hal yang haram yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis, sama orang tadi nggak dipedulikan. Ya, dia menuruti hawa nafsunya, dia menuruti teman-teman buruknya, ya, dia menuruti apa yang ada di otaknya. Yang penting saya mau ngomong ini, ya saya mau ngomong, nggak peduli ini dosa atau bukan dosa, itu nggak peduli dia. Ya, ini termasuk adalah orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Wa inna minal ijhar wal majanati adamul mubalati bil qawli wal fi'li wal fi'li. Termasuk juga adalah orang yang nggak peduli dengan perbuatan. Ya, misalnya dia berbuat dosa dan dia tahu itu dosa, kemudian dia kerjakan. Ya, dia kerjakan di hadapan orang lain, di hadapan banyak orang, dia nggak peduli lagi. Ya, ini termasuk tentunya adalah orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan, dan bahkan ada orang-orang tertentu dia bangga, naudzubillah, dengan dosa yang dia lakukan. Bangga dengan kemurtadannya. Jadi ada orang itu murtad dari Islam, keluar dari Islam, naudzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari musibah itu. Orang itu dia murtad, keluar dari Islam, kemudian dia bangga dengan kemurtadannya. Ya. Jadi ini dosa yang paling memuncak, ya dosanya orang-orang murtad ini keluar dari agama Islam, pindah agama kepada agama yang lain. Dia bangga, ya. Dia terang-terangan di hadapan orang lain, di hadapan banyak orang, sebagainya. Ya. Ini tentunya orang yang seperti ini, dia khawatirkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas-jelas orang yang murtad ini keluar dari Islam, kalau dia mati, meninggal dunia, orang seperti ini, ya, kalau dia tahu Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah, hanya Islam, agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Kalau orang itu sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima Islam, ya, Allah tidak menerima agama-agama yang lain, tapi orang tersebut kok masih ngeyel, masih bersikeras untuk pindah agama, maka orang yang seperti ini kalau dia mati di atas agama selain Islam, maka dia terancam dengan kekekalan di dalam neraka. Ya. Kekekalan di dalam neraka. Ya. Ini harus kita perhatikan. Ya. Jadi memang para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di awal perjumpaan kita sore hari ini, kita semuanya pernah berbuat dosa. Kita semuanya pernah berbuat khilaf, berbuat salah. Ya. Mungkin di saat kita sendirian, tidak ada orang lain di situ, kita terbawa oleh hawa nafsu kita terbawa atau tergoda oleh bisikan-bisikan atau bujukan-bujukan atau rayuan syaitan. Kemudian kita bermaksiat, ya, kita berbuat dosa. Maka kita berusaha untuk bertaubat. Ya. Kita mengucapkan doa sebagaimana doa yang pernah dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam.
ya, yaitu doa yang berbunyi Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri-diri kami telah menzalimi jiwa-jiwa kami, ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi kewajiban seorang muslim dan muslimah ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, itu adalah bersegera untuk bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara taubat yaitu dengan kita memohon ampun, ya, memperbanyak membaca istighfar, ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, atau ucapan-ucapan yang semisal. Atau kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, ya, dan seterusnya, sambil kita merenungi maknanya, ya. Karena di antara redaksi yang terdapat dalam sayyidul istighfar adalah wa abu'u laka bidambi, ya, wa abu'u laka binikmatika alayya. Dalam sayyidul istighfar itu seorang hamba mengakui dosa-dosanya. Di dalam sayyidul istighfar seorang hamba mengakui kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada si hamba tadi. Wa abu'u laka binikmatika alayya, ya, wa abu'u bidambi wa abu'u binikmatika alayya, aku mengakui nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, ya. Namun karena kelemahan kita sebagai manusia, karena kelalaian kita, terkadang kita membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan. Allah ngasih kita kenikmatan setiap detik, setiap menit, setiap jam, itu kita dalam kenikmatan, ya. Namun terkadang kenikmatan itu belum kita mampu mensyukurinya, bahkan kita membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan, dengan pembangkangan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disinilah sayyidul istighfar itu mengajarkan kita wa abu'u bidambi, dan aku ampuni, aku akui, ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli, maka ampunilah diriku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, ya Allah, ya. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, yaitu seorang muslim dan muslimah jangan menceritakan dosa yang pernah dilakukan kepada orang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Allah menutupi aib-aib kita, ya. Jadi kan kita semuanya kan punya dosa. Kita manusia pendosa. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, yang muda, ya, mau laki-laki, mau perempuan, kita semuanya makhluk atau manusia yang rentan, yang setiap hari itu mungkin berdosa, berbuat dosa, bermaksiat, ya. Hati misalnya, hati itu berbuat dosa dengan hasad atau riya, ingin dipuji, ya, sama orang, ingin disebut namanya, ingin terkenal, atau hasad. Ini kan dosa-dosa hati, ya. Belum lagi nanti dosa lisan, belum lagi nanti dosa tulisan. Kalau kita nulis-nulis yang diharamkan, nulis-nulis yang nggak benar. Belum lagi kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki. Ini semuanya anggota tubuh kita berpotensi untuk melakukan dosa, ya. Maka seandainya kita berbuat dosa, ya, maka kita tutupi dosa itu.
jangan diceritakan kepada orang lain, ya. Ya, kan namanya orang lain kan kita nggak tahu juga. Bisa jadi dia sekarang ini teman kita, teman baik, sahabat baik. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang dia akan jadi musuh sama kita. Karena masalah bisnis, masalah hutang piutang, masalah muamalah, akhirnya yang semulanya orang ini adalah teman kita, sahabat dekat kita, kemudian karena ada suatu hal, masalah duniawi misalnya, orang ini berubah menjadi musuh bagi kita. Dia memusuhi kita maksudnya. Akhirnya dia menyebarkan aib kita. Ya. Ini tentunya tidak kita inginkan. Ya. Jadi para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedah dari hadis tadi adalah ketika seseorang itu sudah ditutupi dosanya oleh Allah. Ya. Jadi terkadang dosa itu bukan hanya di waktu malam. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, memang Nabi menyebutkan anya'malar rajulu bil-laili amalan, yaitu seseorang melakukan suatu amalan dosa di waktu malam, kemudian Allah tutupi dosa orang tersebut, tapi di waktu pagi orang ini menceritakan kepada orang lain. Ya. Ini bukan hanya khusus waktu malam. Misalnya ada orang berbuat dosa di waktu siang, berbuat maksiat di waktu siang, ya. Kemudian Allah tutupi dosa orang tersebut. Ya, kemudian di waktu malam dia ceritakan dosa-dosanya kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Ini kan juga sama, dia berbuat dosa di waktu siang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah menutupi dosa orang tersebut. Namun orang ini yang ceroboh, orang ini yang justru membongkar aibnya sendiri kepada orang lain. Ya. Kalau orang itu sudah membuka aibnya, membuka dosa-dosanya, maka orang ini kan nanti diremehkan sama orang lain misalnya. Ya. Diremehkan, direndahkan, mungkin dikucilkan, ya, atau yang semisalnya. Ya. Ini harus kita perhatikan. Namun juga terkadang disayangkan, kita sangat sedih misalnya, ya, ada justru orang itu berbuat dosa terang-terangan gitu, ya, berbuat dosa secara terang-terangan. Mungkin karena dia nggak tahu, mungkin karena dia sudah tahu tapi belum dapat hidayah, ya. Misalnya seorang wanita muslimah, dia keluar dari rumahnya tanpa menutup auratnya dengan sempurna, ya, ini kan perbuatan dosa. Ya. Bahkan wanita muslimah ini, ya, nasallallahu alaihi wasallam, kita memohon kepada Allah keselamatan. Wanita muslimah ini dia keluar dari rumahnya tidak menutup auratnya, dia pakai wangi-wangian, pakai parfum. Ini jelas-jelas diharamkan. Ya, ini pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun wanita ini dia bangga memperlihatkan naudzubillah auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, auratnya dilihat oleh orang-orang di jalan, ya, atau yang semisalnya. Banyak terkadang kita memperhatikan hal-hal yang itu jelas-jelas haram, jelas dalilnya dari Al-Quran, jelas dalilnya dari hadis, ini sesuatu yang diharamkan. Malah orang ini berbuat keharaman di hadapan banyak orang lain, ya, di hadapan banyak orang. Ini jelas-jelas, ya, keimanannya ini sedang menurun atau bagaimana, ya. Kok bisa-bisanya dia berbuat dosa di hadapan banyak orang, dia bangga dengan dosanya, bahkan naudzubillah dia mengajak orang lain untuk berbuat dosa yang sama, ya, berbuat dosa rame-rame dan sebagainya. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering-sering terus kita belajar agama, ya, terus kita mendalami ilmu agama kita. Kemudian kita saling mengingatkan, kita saling menasihati, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas hidayah,
keistiqomahan di atas tauhid, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kita mohon kepada Allah keistiqomahan dalam menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Kita memohon kepada Allah keistiqomahan di atas sunnah, di atas petunjuk dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ya, dan kita berlindung kepada Allah dari ketergelinciran. Ya. Dari jalan-jalan yang menuju kepada kesesatan. Ya. Kita nggak boleh merasa aman. Ya. Kita nggak boleh merasa aman, bahkan naudzubillah kita ujub dengan diri kita. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau seseorang itu misalnya dia sudah menutupi dirinya, dia pernah berbuat dosa, dia pernah berbuat salah, kemudian dia tutupi, dia nggak cerita sama orang lain, ya. Dan orang ini dia punya iman, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat orang tersebut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mungkin menurut orang tadi dia menurut orang tersebut dia nggak ada yang lihat ketika dia berbuat dosa, itu nggak ada yang lihat, ya, nggak ada yang mengetahui, manusia yang lain nggak ada yang tahu. Ternyata kok ada orang lain yang tahu, ada orang lain yang itu tahu. Kalau orang lain itu ada yang tahu, maka tentunya kita sebagai seorang muslim, kita juga wajib menutupi aib saudara kita. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau kita pernah melihat saudara kita berbuat maksiat, kita lihat saudara kita berbuat dosa, ya kita nasihati. Kita nasihati empat mata, kita nasihati secara sembunyi-sembunyi, kita nasihati via japri misalnya, atau apalah bahasa kita, atau via inbox atau DM, tadi saya lihat kamu kok begini-begini, ya, itu saling nasihati penting. Kemudian kita tutupi, jangan kita sebarkan aibnya. Kita jangan mudah-mudah menyebarkan aib orang lain. Kalau kita menyebarkan aib orang lain, Allah akan buka aib kita. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sengaja mencari-cari aib orang lain, man tatabba'a aurata akhihi barang siapa, dalam sebuah hadis ya kurang lebih maknanya, barang siapa yang sengaja mencari-cari kesalahan saudaranya, mencari-cari aib saudaranya, maka Allah SWT akan membongkar orang tersebut walaupun orang tersebut sedang dalam rumahnya. Ya. Ini juga harus kita perhatikan. Kehormatan seorang muslim, kehormatan seorang muslimah itu wajib kita jaga. Jangan kita gampang mencaci maki, jangan gampang kita membuli, jangan gampang kita meremehkan, ya. Jangan gampang-gampang menyebarkan aib orang lain, ya, merasani atau yang semisalnya, ya. Kita para pecinta iman, kita semuanya yang masih hidup ini, kita yang masih bernafas, tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus akan ujian itu terus. Ya, ujian keimanan, ujian keistiqomahan. Ya, itu akan terus ada. Ya. Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi jangan kita merasa percaya diri, jangan merasa sudah aman, ya. Jangan merasa sudah punya bekal yang cukup untuk kehidupan setelah mati. Itu jangan seperti itu, ya. Terus kita memohon kepada Allah keistiqomahan, terus kita perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, ya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain juga, ini kita perhatikan, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih dari Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah ini memang beliau seorang sahabat yang Allah berikan kemuliaan
beliau menghafal banyak hadis-hadis Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ya. Apabila ada seseorang mengatakan celaka manusia. Ya, jadi misalnya ada orang ahli ibadah gitu ya. Dia merasa ibadahnya sudah banyak. Dia merasa pahalanya sudah menumpuk, sudah menggunung. Kemudian dia melihat orang lain itu kok begini, halakan nas, manusia ini celaka. Ya. Fa huwa ahlakuhum, maka Nabi SAW mengatakan orang yang tersebut itu adalah orang yang paling celaka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi kita juga di satu sisi tadi kita diperintahkan untuk menyembunyikan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita mengakui dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita itu di hadapan Rabbul Alamin. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya. Kemudian di sisi yang lain, kita juga setelah kita bertaubat, kita memperbaiki diri, ya kita berharap, kita optimis taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha menjadi seorang muslim atau seorang muslimah yang lebih taat, lebih dekat kepada Allah. Ya. Setelah itu semuanya kita lakukan, jangan sampai kita mengatakan halakan nas, manusia itu celaka. Mereka begini. Ya. Jadi kalau kita lihat orang lain, pihak lain itu bermaksiat, kalau ada orang lain berbuat dosa, maka kita mendakwahi mereka sesuai dengan kapasitas ilmu kita ya. Kita dakwahi mereka, kita ajarkan mereka tentang halal dan haram, kita jelaskan, kita sampaikan. Ya. Dan kalau kita melihat saudara kita itu jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam perbuatan dosa, setelah kita nasihati, setelah kita jelaskan, maka jangan lupa doakan. Ya. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mungkin kerabat-kerabat kita, kalau ada di antara mereka yang mungkin masih dalam kesyirikan atau masih dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabat beliau, maka kita selain menjelaskan, memberikan contoh yang baik, menampakkan akhlak yang mulia, maka kita juga mendoakan mereka. Ya. Kita doakan mereka supaya mereka juga dapat hidayah. Kan kita senang, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah ngasih kita hidayah. Ya, begitu pula kita pengen saudara-saudara kita yang lain itu juga dapat hidayah. Ya, mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen sama-sama bareng-bareng masuk surga. Kita pengen semuanya bareng-bareng selamat dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seorang muslim dan seorang muslimah yang berkomitmen dengan tauhid, berkomitmen dengan sunnah adalah mendoakan saudaranya. Ya, menggandeng tangan, ya, meniti jalan di atas tauhid, meniti jalan keistiqomahan. Istiqomah ini berat. Ya, istiqomah itu berat. Ya, dan kita akui banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali fitnah-fitnah, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Itu silih berganti. Ya, kita baca atau kita dengar atau ada saudara kita yang mengalami, itu silih berganti, fitnah itu berganti-ganti. Inilah kita pentingnya kita tutupi aib-aib kita. Kita sembunyikan dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa-dosa kita hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat disebutkan dalam hadis yang sahih, di hari kiamat Allah Subhanahu ketika hari hisab, ya, al-hisab. Jadi amalan-amalan seorang itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu orang beriman, ya,
maka dia akan mendapat hisab yang mudah, hisaban yasira. Kalau orang ini orang beriman, dia beramal soleh, walaupun orang ini pernah berbuat dosa, maka tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kanafahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosa si hambanya ini. Apakah engkau melakukan ini? Apakah engkau melakukan ini? Ya, kemudian si hamba ini mengakui dosa-dosanya. Na'am ya Rabb, iya ya Allah. Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si hamba tadi, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuni dosamu pada hari ini. Ya. Inilah keutamaan bagi orang yang beriman. Dia orang yang berusaha beramal soleh, berusaha menjauhi dosa dan maksiat. Seandainya kita terjerumus dalam kemaksiatan, maka pintu taubat Allah itu masih terbuka. Jangan sampai kita putus asa, ya, jangan sampai kita putus harapan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, selama kita serius dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat yang kita lakukan. Mungkin itu pembahasan tentang salah satu kesalahan lisan, yaitu menceritakan aib atau dosa yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Yang ini dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.